Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya, semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Saya percaya pada malam hari ini semuanya sudah mempersiapkan diri untuk berdoa, bersimpuh di kakinya Tuhan. Dan saya yakin ketika kita bersama bersatu hati ada lawatan Tuhan yang mengubahkan kita masing-masing. Tuhan sendiri yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Haleluya. Saudara, kita semua mau dipimpin Tuhan kan? Mari kita sama-sama bilang sama Tuhan, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Carikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Kita katakan sama-sama sekali lagi ya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari. Menurut firman-Mu tiap hari. Carikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Tuhan memimpin hidup kita lewat firman-Nya. Firman-Nya yang penuh kuasa, firman-Nya yang mampu mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita, mengubahkan perilaku kita. Firman-Nya yang selalu menegakkan kita di saat kita jatuh. Amin. Sebegitu penuh kuasanya firman Tuhan itu. Lalu bagaimana respon kita dalam kita menerima firman Tuhan? Mari datanglah dengan hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, dan antusias menerima firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku
Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Sebuah peringatan bagi kita semua. Saudara, kalau kita sedang diperingatkan, itu artinya kita sedang diperhatikan, kita sedang dikasihi, dan orang yang memperingatkan, itu artinya orang yang ingin kita semua hidup bahagia. Dia adalah Tuhan Allah kita, Dia memperingatkan kepada kita semua supaya kita tidak meremehkan firman. Kata meremehkan mungkin kalau saya memberi contoh itu seperti demikian. Cuman gitu aja kok. Oh, seperti itu. Minggu depan saya bisa dengar lagi. Masa sih firman yang disampaikan itu bisa terjadi? Apa buktinya? Itu kalau dalam perkataan. Mungkin dalam sikap juga demikian. Kita tidak antusias dengan sikap yang sembrono kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita diingatkan untuk tidak seperti itu. Salah satu contoh kisah di mana firman Tuhan sedang diremehkan itu adalah terjadi pada kisah kejatuhan manusia pertama. Ketika Tuhan berfirman, semua yang ada di sini boleh dimakan kecuali satu hal. Tetapi manusia itu meremehkan dan dia lebih mendengarkan suara yang lain. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam dosa dan sampai sekarang kita pun menanggung akibatnya. Kontradiksi dengan itu ada satu pribadi yang begitu menghormati ketika Tuhan sedang berbicara. Dia adalah Maria. Bahkan dikatakan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik karena dia menghormati Tuhan yang sedang berbicara. Lalu bagaimana cara kita supaya kita tidak terjebak pada sikap atau perkataan yang meremehkan firman Tuhan? Maka kita perlu mempersiapkan diri. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Matius 13 pasal 3 mulai dikisahkan tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih ya. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan Tuhan memberikan pengertian kepada kita semua di dalam ayat ke-18 mulai demikian artinya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan
atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari kita refleksikan firman pada malam hari ini. Kita berada pada bagian yang mana? Saya rindu malam hari ini mengubah kita semua. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita sedang membaca firman Tuhan, baiklah kita menyiapkan hati kita seperti tanah yang subur. Sehingga saat firman itu kita terima, dia akan bertumbuh, berbuah, lebat, dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketika kita meremehkan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang meremehkan Tuhan Allah yang adalah firman itu sendiri. Siapakah kita sehingga kita meremehkan yang Maha Kuasa? Mari kita bertobat pada malam hari ini dan kita berubah saat firman disampaikan, saat saudara sedang membaca atau mendengarkan firman Tuhan, milikilah hati seperti tanah yang subur. Dan niscaya saudara akan bertumbuh, berbunga, berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan bagaimanakah selama ini kita merespon firman Tuhan. Kita sudah terlalu sering mendengarkan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah firman itu bertumbuh di dalam hidup saudara? Malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan meremehkan firman, tapi taatlah pada perintah. Sungguh Tuhan mengasihi kita. Di balik taat kepada firman Tuhan, kita akan menikmati kebahagiaan. Maka jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan.
Jangan lihat siapa yang sedang berbicara, tapi lihatlah firman itu adalah Tuhan sendiri. Berikan benih firman itu jatuh di tanah hatimu yang paling subur. Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur. Kami telah diingatkan untuk kami menaruh hormat terhadap firman-Mu, menaruh hormat akan perkataan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami senantiasa diubahkan dan firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Jadikan hatiku lembut Tuhan. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat, bunga dan berbuah lebat. Haleluya, haleluya. Shikarabata kalamashika. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hati yang keras, hati yang membatu, saat menerima firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu itu berkuasa. Tapi seringkali kami tidak mengalami karena kami tidak mempersiapkan diri memiliki hati seperti tanah yang subur. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu mengalami firman-Mu yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Shikarabataka lama shikararabataka. Kuralabataka nama shikalalamorabataka. Mari berdoa saudara, berdoa. Kurabashikararabataka namashikalalalamu. Haleluya. Haleluya. Biar Roh Kudus sendiri yang mengubahkan hidup kami. Kiralama shikararara morabatakalamas. Maka perkataan-Mu telah kusimpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Ya Tuhan. Maka perkataan-Mu telah kusimpan dalam hatiku, Ya Tuhan.
supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, berilah kami hati yang lembut, hati yang rendah hati. Kalau selama ini kami congkak terhadap firman Tuhan, Bapa ampuni kami. Ya. Kami buka hati kami saat ini. Mulai saat ini kami mau terima firman-Mu dengan segenap hati kami. Amin. Kami terima bulat-bulat, semuanya seutuhnya. Sering ketika kami mendengar firman-Mu Bapa, kami memilih-milih. Mana yang kami rasa cocok di Ya, hati. Tuhan ampuni kami. Mana yang sesuai keinginan kami, mana yang enak kami dengar. Tapi Bapa, saat ini kami mohon ampun. Yes, Lord. Lembutkan kami. Shikarararabata. Kami mau terima seutuhnya kebenaran firman Tuhan. Ya, Dan kami mau dibentuk. amin. Mari Roh Kudus, biarlah firman-Mu menata hati kami, menata pikiran kami. Supaya hidup kami benar-benar sejalan dengan firman. Tolong kami Bapa. Beri kami kerinduan setiap hari untuk mau melakukan firman Tuhan. Ya. Turabashikararara. Turabashikararabata. Bapa, kalau ada hal-hal dalam kehidupan kami yang tidak sesuai firman-Mu, berikan kegelisahan dalam hati kami. Supaya kami bertobat. Oh, haleluya. Kalau ada jalan kami selama ini yang salah, yang tidak sesuai firman, Tuhan luruskanlah. Tuntunlah kami kembali. Berjalan di dalam terang firman-Mu. Iya. Ya Tuhan. Berikan kami keberanian meninggalkan jalan kami yang lama. Ya, Yesus. Ya mungkin kami sudah begitu nyaman di dalamnya. Tolong kami ya Bapa. Tolong kami. Kami serahkan diri kami untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, jadikan kami pribadi yang gemar akan firman-Mu. Pribadi yang suka akan firman Tuhan. Yang bukan hanya suka membaca tetapi merenungkannya sungguh-sungguh Tuhan. Firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami tidak hanya sekedar lewat tetapi sungguh-sungguh tertanam. Sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Sungguh-sungguh kami lakukan, sungguh-sungguh kami terapkan di dalam hidup kami. Jadikan kami pribadi yang menghidupi firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh yang mengikuti doa malam ini. Kami semuanya diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus semuanya. Shikarararabata. Semuanya haus akan perkataan Tuhan. Tidak ada lagi yang menghindari, tidak ada lagi yang meremehkan firman Tuhan. Semuanya menghormati firman-Mu. Perkataan-Mu yang Kau berikan sendiri kepada kami. Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Sehingga Engkau berikan firman-Mu bagi kami. Engkau berikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Ya. Dan kami saat ini mau berkomitmen ya Tuhan, kami mau menjadikan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami. Sebagai pedoman hidup kami, di dalam kami berkata-kata, di dalam kami berbuat, di dalam kami bertindak, di dalam segala apapun juga. Firman-Mu yang menjadi pedoman kami. Ya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, Haleluya, amin. haleluya. Turabashikararabata, kararabashikararabata. Kami juga rindu berdoa untuk orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Ya, Tuhan, Dimanapun mereka berada.
Baik mereka sedang memberitakan firman Tuhan di gedung-gedung gereja, di jalan-jalan dimanapun mereka berada. Tuhan kami percaya firman-Mu itu berkuasa. Amin. Ketika ada firman yang disampaikan, maka Engkau hadir. Dan biarlah Engkau meneguhkan ya Tuhan setiap pemberitaan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mendengarkan boleh diubahkan, boleh percaya kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hati yang lembut, hati yang taat. Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapa, kami mohon hikmat daripada-Mu. Bapa, sejujurnya kami sering ketika mendengar firman-Mu kami kurang paham. Ya. Kami kurang mengerti. Ya. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk menerjemahkan firman itu ke dalam pemahaman kami. Untuk sungguh-sungguh bisa menjadi terang bagi jalan kami. Tolong kami untuk bisa lebih mengerti sehingga kami pun lebih menikmati firman-Mu. Seperti Daud yang berkata, aku bergemar atas firman-Mu. Firman-Mu bagaikan madu yang manis di mulut kami. Biar itu sungguh kami alami. Tolong kami bersukacita menikmati kebenaran. Dan kalau kami belum paham, tolong kami untuk tidak putus asa mencari, menggali kebenaran, belajar firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Karena kami percaya sesuai firman-Mu, kalau kami mencari kami akan menemukan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh-Mu menuntun kami di tiap saat kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersyukur. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji
syukur hanya bagi Tuhanku. Dan biarlah kiranya Allah Bapa kita yang Maha Kuasa mengaruniakan kepada kita sekalian hikmat untuk memahami segala perkataannya dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, dan hidup kita akan berbahagia bersama-sama dengan Allah kita. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Cinta Tuhan berarti cinta firman Tuhan. Hormat kepada Tuhan, hormat akan firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.